Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Maharani. Saya Regina Gendo. Di sini kita akan menjelaskan tentang budaya child free sebagai tugas UAS dari mata kuliah antropologi. Dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramdhani, SIKOM, MIKOM. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini. Dikutip dari media Indonesia, fenomena child free sedang berkembang di Indonesia. Melihat data yang dikeluarkan oleh World Bank, penurunan angka kelahiran semakin berkembang, terutama pada tahun 2019, angka kelahiran per 1000 penduduk mengalami penurunan hingga pada angka 17,75 laju. Laju pertumbuhan pada 2010 hingga 2020 menunjuk angka 1,25%, menurun dari periode sebelumnya pada tahun 2000 hingga 2010 dengan angka 1,49%. Hal ini diperkuat dengan munculnya child free terkait masalah psikologis, ekonomi, faktor lingkungan, dan takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Berikut saya akan menjelaskan tentang perkembangan child free. Hal ini pernah menjadi kelaziman di Eropa pada awal tahun 1500-an. Terjadi pada perempuan yang memilih untuk berkarir dibanding menikah muda. Dalam penelusuran sejarawan Rachel Christel, child free ditandai dengan menurunnya angka kelahiran pada kurun waktu 1800-an di Amerika Serikat. Disebabkan oleh pesatnya industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Seiring ditemukannya alat kontrasepsi dan tersebar luasnya pemikiran child free meningkat di barat pada kurun 1800-an. Di Indonesia tidak demikian, sebab di Indonesia ada filosofi banyak anak banyak rezeki. Perlahan pandangan ini terus mengakar di kehidupan masyarakat di Indonesia. Barulah mengalami penurunan ketika alat kontrasepsi diperkenalkan pada tahun 1960-an. Berikut ini adalah faktor pendorong child free. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Masa lalu yang kurang baik, perasaan kecewa terhadap anak-anak juga menjadi faktor pendorongnya. Yang kedua adalah kondisi finansial. Membesarkan anak tentu bukan suatu hal yang mudah. Selain butuh persiapan, juga butuh finansial yang matang. Orang yang memilih child free biasanya sudah menghitung finansial mereka. Yang ketiga ada masalah maternal instinct. Biasanya dialami oleh perempuan, takut dan khawatir untuk menjadi seorang ibu yang baik. Yang keempat ada kondisi fisik, di mana tidak bisa untuk mempunyai anak. Yang kelima ada alasan personal, yaitu alasan dari individu masing-masing seperti merasa nyaman dengan pilihannya. Karakteristik child free. Menurut Gillespie 2003 dalam Boston 2009 mengungkap dua alasan seseorang memutuskan untuk child free. Alasan yang pertama ditandai meningkatnya kebebasan serta meningkatnya hubungan interpersonal dengan pasangan dan orang lain. Alasan yang kedua, dorongan untuk menolak menjadi ibu, pilihan untuk tidak hamil dan melahirkan anak sehingga terbebas dari peran seorang ibu. Pilihan untuk child free merupakan kehendak yang bebas dipilih. Kita sebagai orang luar tidak ada hak untuk menghakimi dan mendiskriminasi pilihan tersebut. Child free merupakan pilihan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah untuk tidak memiliki anak atau berkomitmen untuk hidup hanya berdua saja hingga tua tanpa membesarkan seorang anak. Namun di sini konsep child free yang dimaksudkan bukan hanya tidak menginginkan anak secara biologis, tetapi juga tidak menginginkan anak baik secara adopsi. Karena seperti yang kita tahu, konsep dasar child free adalah tidak ingin mengurus seorang anak atau tidak ingin membebani diri masing-masing dengan membesarkan atau bertanggung jawab terhadap seorang anak. Nah, berbicara mengenai child free, pasti kita tahu sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Maka kita akan membahas tentang apa itu masyarakat dan apa itu tentang kebudayaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai masyarakat dan kebudayaan. Pertama, kita akan mengetahui apa itu masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan seperti norma-norma, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ditaati bersama dan telah disepakati di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, apa itu kebudayaan? Kebudayaan secara umum dapat kita artikan sebagai cara hidup yang berkembang di tengah masyarakat, dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau masyarakat tersebut, lalu menjadi kebiasaan dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Di Indonesia sendiri, kebudayaan itu dikenal dalam dua istilah
atau kita mengenal dua istilah, yaitu kebudayaan dan budaya. Namun dalam istilah antropologi, budaya dan kebudayaan tersebut memiliki makna dan pengertian yang sama. Oke, belakangan ini fenomena keluarga tanpa anak jelas menjadi salah satu problematika baru dalam masyarakat yang harus segera kita cari jalan tengahnya. Keluarga yang memilih child free jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menyarankan keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Selain itu, fenomena ini juga memotret adanya penentangan dari kaum wanita terhadap jalur perkembangan kewanitaan yang selama ini dianggap harus melahirkan seorang anak. Di sisi lain, dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat, dunia seperti tanpa sekat, sehingga kebudayaan dari luar masuk ke Indonesia itu sangat bebas. Dan kita juga masyarakat Indonesia menerima kebudayaan-kebudayaan dari luar tanpa difilter, sehingga perkembangan budaya-budaya dari luar dapat ditafsirkan dengan kurang tepat atau sekedar ikutan tren karena emang masih trending. Salah satunya seperti budaya child free ini. Isu child free di tengah-tengah masyarakat dipecah menjadi dua. Yang pertama, 60,8% masyarakat Indonesia menolak legalitas adanya isu child free di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan 39,2% di antaranya lebih cenderung terbuka dan setuju terhadap penerapan child free. Adapun beberapa alasan mengenai adanya isu child free di tengah-tengah masyarakat, kita lihat dari sisi pro dan kontra. Di mana dari sisi pro, alasan utamanya adalah memilih child free tersebut merupakan keputusan pribadi dan merupakan hak dari setiap orang. Yang kedua, alasan mengenai belum siap bisa dalam hal mendidik, finansial, dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang berpandangan bahwa memiliki anak adalah bukan sebuah kewajiban. Terus yang keempat, sasaran memiliki anak juga mempengaruhi dalam situasi seperti sasaran kemarahan, kegagalan, atau kekecewaan dari setiap orang tua. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi pandang kontra. Alasannya, mengapa child free itu lebih ditentang di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama, child free itu adalah menghilangkan kodrat wanita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, child free juga dapat memutuskan rantai keturunan di Indonesia atau dapat memutus rantai generasi. Yang ketiga, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita terima. Yang keempat, child free tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, memiliki anak adalah merupakan sebuah kodrat. Keputusan seseorang dalam memilih child free menggambarkan tiga hal. Yang pertama, pilihan berasal dari pengalaman pribadi atau peristiwa yang pernah dialami. Yang kedua, konsekuensi atau efek berkelanjutan dari memiliki seorang anak. Ketiga, tidak ada penyesalan menerima keputusan yang dipilih oleh masing-masing pasangan yang memilih untuk child free. Orang tua yang memilih child free menyadari bahwa mereka tidak ingin menempatkan anak untuk merasakan apa yang telah mereka alami.